Selamat datang di Dialog Positif, ngobrol langsung dan tanpa basa-basi. Ya. Dokter psikiatri dunia akhirat, Yes. Rama Halo Giovanni, semua. Halo terbaik pokoknya ya. Ya, terbaik pada kelasnya. Terbaik pada Logo kelas. MU. Glory Manchester United dan MU belum terkalahkan di tahun 2025. Ya, ini pakai hitam karena berkabung juga kemarin kalah melulu. Iya, tapi kan belum terkalahkan 2025. Apa? Kenapa? Karena memang belum main. Belum main. Iya. Kita tunggu besok ya, teman-teman ya. Tetap dukung ya. Oke, Dokter Rama hatur Ya. nuhun. Ini di Terima sela-sela kesibukan yang luar biasa, Dokter Rama ini kalau 365 hari dalam satu tahun, schedule-nya adalah 700. Masya Allah. Jadi luar Masya biasa, Allah. Dokter Masya Rama adalah salah satu psikiatri yang paling sibuk seantero jagat raya Jagat raya ya. dan jagat akhirat. Ya tetap lebih sibuk ini lah. Kalah sibuk lah saya pokoknya. Oke teman-teman, Alhamdulillah masih manfaat ya. manfaat. teman-teman ya. 2025 ini kita concern banget terhadap Oke. pendidikan, betul ya dok? Betul. Ya memang udah lama sih, tapi 2025 kita pengen mendalami lagi. Dan yang menarik adalah Dokter Rama ini memiliki satu skill, di mana skill beliau ini adalah bisa membaca talent seseorang. Jadi judul podcast kita ini adalah mengenal diri, mengenal bakat. Karena 90% anak kuliah ternyata tidak sesuai sama passionnya. 87%. Ya 87%, Ya, nggak sesuai sama passionnya. Karena satu, dia disuruh sama ibu bapaknya, yang kedua ngikutin temennya, yang ketiga ngikutin pacarnya. Kalau punya pacar. Si lepeng weh intinya gitulah ya. Oke dok, kita straight to the point. Ya. Pentingnya untuk mengenal bakat sejak dini itu gimana Pak Dokter? Jadi gini ya teman-teman. Sebenarnya kalau terminologi bakat itu banyak banget lah. Nah kita bahas bakatnya dalam konteks yang saya ketahui aja ya gitu. Karena saya yakin kalau teman-teman psikolog nonton nanti, wah ini bakat tuh ini oke. Gak apa-apa sih itu terminologi aja. Tapi gini poinnya teman-teman. Kenapa kok jadi penting gitu? Oke. Ya, gini. Saya mau cerita sedikit dulu ya teman-teman gitu. Ini cerita yang saya ulang-ulang. Tapi kalau ini nggak diceritain nanti nggak nyambung gitu. Ya gitu. Jadi saya itu secara pribadi dulu pernah kuliah teknik gitu ya, teknik kimia di Tenas. Yang IPK-nya bagus itu kan? Alhamdulillah IPK-nya bagus banget 0,5 kan gitu. 0,5 2 semester gitu. Tapi satu sisi walaupun itu kelihatan jadi musibah atau nggak menyenangkan gitu, ya, tapi ternyata paradoksnya bahasanya udah paradoks sekarang. Paradoksnya itu membuat saya berpikir gitu bahwa kenapa kok saya nggak nyaman? Kenapa kok saya nggak betah gitu? Nah, simpelnya ternyata memang ya masalah bakat aja gitu. Bakat tuh gimana? Karena gini, banyak orang itu memilih sesuatu itu lebih karena tadi ikut-ikutan aja tren gitu. Oke. Bukan karena sesuatu yang dari diri sendiri gitu. Oke. Saya pun dulu kenapa milih teknik? Karena waktu saya sekolah dulu, hampir semua teman-teman saya laki-laki itu milihnya teknik. Oke. Dari IPA. Karena mungkin cenderung kalau laki-laki teknik gitu teknik, kan? ya kan kayak gagah gitu, keren. Dan kan dari IPA. Oke. Nah kalau dari IPA tuh kan pilihannya nggak jauh-jauh tuh. Betul. Kalau nggak MIPA yang murni gitu, kan teknik. Nah buat saya teknik lebih mentereng lah. Ya. Kalau MIPA kan kebayang jadi dosen, guru gitu kan buat saya gitu ya. Kalau lulusan IPA jadi peneliti spiritual gimana dok? Itu aneh memang nggak aneh sih. Emang one in a million aja. Makanya teman-teman jangan jadi nomor satu tapi jadi satu-satunya. Asik, jangan jadi nomor satu tapi jadi the one and only. Iya, karena itu pentingnya bakat itu sebenarnya. Oke. Jadi begitu kita tahu bakat, begitu kita tahu di mana kita itu punya fulfillment, itu kita ya tadi bukan menjadi nomor satu, tapi menjadi satu-satunya. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi penting kenapa? Karena balik lagi gitu. Teman-teman kan sekarang jumlah manusia di dunia ada banyak banget kan. 8 miliar. Ada 8 miliar kan gitu. Kan pertanyaannya gini. Ya. Kalau teman-teman perhatikan 8 miliar orang, itu ada yang sama 100% nggak sama? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan kembar identik. Ya. Istri saya kembar identik. Tapi beda banget. Oh ya punya pengalaman langsung ya? Pengalaman langsung. Ya istrinya Dokter Rama tuh kembar identik. Kalau ngelihat nggak susah aja ngebedainnya. Gitu. Tapi begitu ngomongin perilaku, aktivitas, itu beda banget. Ada yang sama sih, cuma tetap beda. Gitu. Oke. Ya gitu. Nah, singkat cerita gitu ya, perjalanan saya kenapa kok jadi banyak banyak menggeluti tema-tema ini. Kenapa gitu? Dan saya tuh punya kelas ya gitu teman-teman dari zaman Covid 2019-20 lah ya itu 2020 ya. Itu nggak tahu kenapa saya tuh diperjalankan untuk
membantu teman-teman dokter Hmm. yang memang mau mengambil jurusan spesialis. Oke. Ya. Oke. Nah, saya nggak pernah merasa ahli di situ. Cuma nggak tahu kenapa, kok saya itu selalu diminta tolong di sana, gitu. Ya, kenapa gitu? Karena ternyata ya emang saya menikmati aja. Oke. Dan itu bentuknya dari mulut ke mulut, dari anak-anak yang junior nih, karena pernah dibantu oleh saya. Oke. Dengan salah satu tools lah gitu bahasanya gitu. Nah, singkat cerita gitu ya. Nah akhirnya karena mungkin udah ratusan dan ribuan lah gitu. Ribuan ya dok ya? Ribuan gitu. Dan yang menarik dokter pernah cerita bahwa banyak banget sekarang yang ngambil spesialis nggak nyaman dengan spesialisnya karena nggak sesuai sama talent mapping gitu ya. Dengan talentsnya nggak sesuai. Talentsnya gitu. Kenapa? Ya banyak balik lagi kalau dokter masalahnya apa? Ya karena gengsi. Kalau misalnya ngambil spesialis yang pisau itu dianggap keren gitu, seperti bedah gitu. Sementara kalau yang nggak pakai pisau kayaknya nggak seru gitu. Oke. Gitu. Tapi ternyata banyak yang ngambil nggak sesuai karakter. Kenapa? Balik lagi sama dokter juga gitu. Banyak yang karena bapaknya dokter kandungan, anaknya dipakai dokter kandungan. Tapi ternyata nggak semua sesuai dengan seperti itu, gitu teman-teman. Nah jadi, singkat cerita lagi gitu. Akhirnya saya tuh dulu waktu menjadi waktu lagi sekolah lah gitu ya. Menjadi dokter spesialis, jadi psikiater, sebenarnya pertanyaan tuh udah banyak banget di saya gitu. Saya tuh bertanya gitu, kenapa kok saya menikmati banget peran-peran ini gitu. Kok ada teman-teman yang jadi saya tuh inget banget ya, waktu saya koas ya, itu saya punya temen ya, namanya Sakti tuh, ya, halo Sakti gitu. Jadi dia tuh kalau waktu lagi stase di bagian jiwa tuh, waktu jadi koas, itu kalau dengerin pasien ngobrol, curhat, saya tuh bisa dengan fokus dengarkan gitu. Ya istilahnya listening gitu. Nah, temen saya si Sakti tuh ngaguher, ngorok, tidur dia kalau denger orang curhat tuh. Emang bukan bakatnya kali ya? Jadi dia tuh, gue sampai gini-gini, lu gak sopan, gue bilang gitu kan. Jadi si ibunya curhat ya, aduh gila, lu kok kuat sih dengerin curhat orang gitu. Dan sekarang dia jadi dokter mata tuh. Iya. Karena buat dia membosankan mendengarkan orang. Buat dia lebih senang, gue bertindak aja gitu. Makanya kalau di dokter itu ada istilah, lu tuh orang discussion atau decision gitu. Kalau saya gitu dulu gitu. Discussion atau decision. Jadi orang-orang yang tipenya decision, itu cocoknya ada tindakan, ada pisau, ada surgery. Nah, gitu. Kalau discussion, itu cocok dialog, ngobrol, dialektika gitu ya. Penyakit dalam, itu kan butuh discussion. Psikiatri itu butuh discussion gitu. Kebayangnya kalau ketukar, orang nggak senang discussion dan dia harus jadi psikiatri, pusing kali ya? Pusing, karena apa-apa orang curhat dikit, gitu doang, nah, itu nggak bagus juga. Gitu, ya gitu. Nah dalam perjalanan saya kebingungan itu, saya kan bertanya juga kenapa kok saya nyaman banget ya gitu. Saya ngeliat ada beberapa rekan saya tuh kayaknya kok waktu sekolah kayak nggak enjoy gitu. By the way dulu dokter Rama waktu mau psikiatri udah tahu bakat ini, kekuatan bakatnya udah tahu. Jadi itu pun gini, teman-teman, karena kan zaman dulu saya itu belum banyak tools. Kayak sekarang kan udah banyak kan, di internet kan. Jadi balik lagi, saya tuh tanda-tandanya banyak lewat pengalaman. Nah sebenarnya nggak pakai tools pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa merenungi pengalaman itu nggak. Karena gini, waktu saya tuh inget banget ya, waktu masih jadi dokter umum di Rumah Sakit Gustira di Cimahi itu waktu itu. Jadi kalau ada kasus-kasus emergensi yang butuh penanganan cepat, saya tuh tegang banget. Saya inget terasa betul, ya dok ya? Jadi saya inget betul waktu malam-malam jam 2 malam, saya lagi jaga, itu ada anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, itu kejang epilepsi. Itu begitu datang orang tuanya kan teriak-teriak, tolong anak saya, tolong gitu ya. Ada kakeknya yang tentara kan gitu, dia marah-marah, dia kan, anak saya, cucu saya, semua repot, ribet lah gitu ya. Nah saya tuh ngeliat, saya tuh bingung, saya tuh kayak freeze gitu. Aduh gue mesti ngapain nih gitu. Pas saya di dokter tuh. Cuma ngeliat anak epilepsi, ibu bapaknya nangis-nangis minta tolong, saya tuh tegang. Jadi alhamdulillahnya perawat saya cekatan. Ya gitu. Jadi langsung, dok epilepsi gitu dia bilang. Gimana nih saya bilang, langsung perawat saya bilang, dok kalau memang sulit konsul saja. Jadi saya malam-malam tuh telepon tuh dokter anaknya jam 2 malam. Baik banget, dokter Yoke namanya. Anaknya dokter Arif tuh, dokter mata juga tuh. Ya itu jadi saya ingat jam 2 malam saya telepon gitu. Ya gitu, dok tolong dok gimana? Langsung ada apa Ram? Dia bilang gitu. Dok,
kenapa kasusnya kejang epilepsi? Saya bingung dok, maaf saya bilang gitu kan, karena saya bener-bener tegang di situ. Oke. Di situ dia bilang, oke anak kamu umur berapa? Beratnya berapa? Cekatan banget dokter gitu. Oke. Oke masukin ini, biasa pam ini. Nah, ya lihat 5 menit, berhenti nggak kejangnya? Lihat, dok, mam jangan putus. Kan masih telepon umum tuh, wah, oke. Lihat Itu nih, kebayang riuh ya. masukin sampai akhirnya berhenti tuh kejangnya, masuk ICU. Di situ saya langsung tahu bahwa oke, this is not me gitu. Oke. Karena nggak nyaman. Nggak nyaman yang sifatnya harus rusuh, buru-buru ngambil keputusan. Oke. Nah, poinnya apa yang mau saya ceritakan? Bukan nyombong ceritanya, tapi badan kamu tuh bicara kok gitu. Kalau kata Adarai, tubuh terlalu pintar untuk dibohongi. Gitu. Jadi pas ada yang ngomong saya ngerti gitu. Kenapa? Iya. Tubuh kamu tuh sebenarnya bicara kok kalau kamu nyaman sama nggak nyaman. Yes. Gitu. Yes. Jadi ngomong bakat pun, apapun, itu sebenarnya dengerin tubuh aja. Benar. Rasakan gitu. Benar. Nah, apa kuncinya? Eksplorasi sebanyak mungkin. Oke. Contohnya gini, teman-teman kalau misalnya mau tahu rasa es krim yang cocok buat teman-teman gimana? Tes, cobain. Satu-satu. Betul, jadi jangan takut coba. Justru makin banyak nyoba, kita makin tahu. Keren nih. Makin banyak nyoba, makin tahu. banyak Karena gini tahu. dok, banyak yang masih berpikir bahwa ketika dari satu ke sini kayak yang dibilang, kamu nggak konsisten deh. Iya, betul. Betul nggak? Betul, Itu kan seperti jadi- ini gitu, nggak konsisten. Sulap, ekonomi, jadi paduka baginda spiritual, begitu teman-teman. Ya, kalau saya sih emang nggak usah dihitung dok. Ya. Karena emang nggak jelas kan ya. Ya, nggak Udahlah, apa-apa nggak penting. juga. Nggak Tapi penting. kan nyoba. Nyoba. Pokoknya nyoba. Nyoba. Karena saya pun ada gitunya teman-teman dulu gitu ya. Misalnya seneng musik nih, seneng main piano, cobain piano nggak beres gitu. Bener sih. Ini nggak beres. Benar. Kenapa? Ya karena kepo aja, Ya. bukan karena menyenangi itu. Jadi teman-teman pasti banyak yang bingung juga deh. Dok, banyak banget orang tua yang sering ngeluh gini, anak saya itu bosenan. Iya. Ya memang waktu saat bosenan itu karena dia lagi explore kali ya. Explore. Jadi Yes. makanya nggak usah di ini dulu. Nggak usah dijudge, nggak usah Nggak usah. Oh, anak saya tuh bosenan banget. 1 bulan main piano, pengen gitar. Iya. 1 bulan gitar, pengen pacaran gitu Iya, misalnya. Gitu misalnya. Ini pacaran dulu sih. SMP udah pacaran. SD enak aja. SD, oh iya SD. TK malah ya. Saya pengalaman lah kalau di pacaran dok ya. Karena emang. mungkin itu salah satu mapping talent saya. Mungkin emang pesonanya emang luar biasa. Luar Oke, Dok. biasa. Oke. Pertama, untuk mengenal, kan gini ya teman-teman. Iya. Kita beneran mereduksi supaya kita tuh nggak salah jurusan. Betul nggak? Ya. Supaya kita beneran menikmati apa yang kita lakukan sesuai dengan peran. Karena banyak kasus yang udah terjadi bahwa ya kayak kita tuh lagi di sebelah toko roti ya dok ya. Ya, betul. Toko roti yang punyanya dokter. Betul. Dan yang menarik adalah selama dia jadi dokter tuh nggak nyaman. Nggak nyaman. Tapi begitu buka toko roti, enjoy hidupnya. Enjoy. Punya cabang 3 sekarang Punya di cabang Bandung. 3. Luar Tapi biasa. masih praktek nggak? Nggak. Enggak. Ijazahnya juga udah nggak tahu kemana kayaknya dia. Nah, ini kan menarik gitu ya Iya. teman-teman bahwa betapa pentingnya dan kadang didiskreditkan bahwa alah ya udah bener sih yang ada jalanin dulu, tetapi kalau kita nggak punya kekuatan untuk mengetahui bakat kita, kita akan looping di situ sampai nanti umurnya mungkin terlalu lama, Iya. tua gitu misalkan, produktifnya hilang dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah gini dok, hal pertama apa untuk tahu dan nanti mungkin dokter cerita tentang jadi analisanya dokter Rama tuh ada tools gitu ya. Ya. Dan saya juga udah pernah nih. Dan akhirnya menyadari bahwa oh ternyata kenapa saya gini. Setelah saya ikutan apa yang disampaikan oleh dokter Rama. Jadi saya lebih mengenal gitu. Nah, first step untuk orang bisa tahu bakat atau passionnya itu gimana dok? Oke, ya. Gini, poinnya ada 2 hal yang perlu disampaikan ke teman-teman. Yang pertama ilmunya adalah ilmu positif psikologi. Positif psikologi. Positif psikologi. Oke. Apa artinya positif psikologi? Artinya kita fokus pada hal-hal yang positif di diri kita. Nah, kebanyakan kita itu fokus memperbaiki yang kita nggak bisa. Bener dok. Itu. Yang jelas-jelas kira-kira tumpul, dicoba diasah. Betul. Yang udah lumayan tajam, Iya. dibiarin ya. Ya, That's it. jadi gitu. Misalnya, contohnya kalau dalam konteks di sekolah misalnya gitu. Dia matematiknya 8. Nilai bahasa Sundanya 3 misalnya gitu. Ini mah fokus benerin bahasa Sundanya gitu. Berarti dia orang Jawa kayaknya. Nah itu kayaknya. Jadi nggak penting gitu. Jadi begitu yang nilainya di bawah bukan berarti dia nggak bisa. Cuma memang dia kemampuannya bukan di sana gitu. Oke. Gitu aja Oke. gitu. Jadi nggak usah takut dengan nilai-nilai yang jelek di sekolah buat saya nih, buat orang tua gitu. Aduh teman-teman, ini khususnya buat orang tua, please, Nggak usah. please, Nggak usah takut. mulai sekarang berhenti membandingkan. Ya.
Karena banyak orang tua yang udah membandingkan, kamu tuh ya kakak kamu lihat matematiknya, teman kamu lihat fisikanya. Iya. Padahal dia memang kekuatannya mungkin di olahraga Di gitu. olahraga bisa jadi. Dan ini orang tua harus ngerti sih, Betul, Dok. ya. Supaya, kan stres ya, Dok. Stres Termasuk banget. saya sih. Waktu itu saya pengen ngambil curhat ya. Pengen Curhat dong, Ma. pengen ngambil musik karena saya merasa bahwa saya tuh main gitar tuh oke gitu, Dok. Dan pada saat itu, tapi karena mungkin orang tua saya waktu itu memang belum ngerti gitu ya, dan akhirnya saya nggak boleh ya. Tapi anyway ya, semua juga kan udah jadi sesuatu yang paling terbaik lah sekarang gitu. Nah, cuman teman-teman, siapapun orang tua yang mendengarkan ini, please stop membandingkan. Setiap anak adalah benih yang dia siap tumbuh sesuai dengan benihnya. Dan dia udah punya bakat, dan tugas orang tua adalah bantu anak menemukan bakatnya, pertajam, dan jadilah tadi bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Satu-satunya. Karena Gitu. itu. Benar. Karena gini, 8 miliar orang kan unik. Jadi 8 miliar orang ada 8 miliar tugas, ngerti nggak? Oke. Jadi ada 8 miliar personality, kebayang nggak? Kebayang sih. Terus pengen disamain? Oh benar. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi poinnya walaupun mirip ya, tapi unik. Similar ya? Ya, similar ya. Misalnya, Bu mirip sama bapaknya gitu ya, secara sifat mirip, tapi secara aktivitas akan beda. Oke. Gitu. Oke. Ya, saya misalnya dalam perilaku mirip bapak saya, tapi tetap ada yang beda gitu. Pasti. Artinya apa? Ya, artinya jangan pernah takut untuk melihat keunikan dan untuk mengekspresikan keunikannya di mana gitu. Oke. Ya, gitu. Balik lagi, gimana caranya? Ya tadi nomor satu, Positif. kita fokus sama yang kuat-kuat dulu di kita. Oke. Misalnya, Bu, gitu. Kan skillnya di communication. Ya udah, makanya jangan kaget kalau dia live TikTok bisa 10 kali sehari gitu. Itu saya waktu dites sama dokter Rama baru nyadar. Nomor satunya apa, Dok? Namanya? Communication. Ya, jadi nggak bisa berhenti bicara memang. Iya. Kecuali kalau ketemu Dona di rumah istrinya. Ya, tapi itu nggak usah diceritain juga sih. Udah kan aja. ngecas. Oh, ngecas. Ngecas di rumah. Bukan berarti dia ini terus-terusan bicara. Iya benar. Ada momen dia harus diam juga. Benar. Gitu. Kalau di rumah diem. Rumah dia. Di luar rumah cerewet. Di rumah cerewet. Tapi daripada di rumah cerewet ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Janganlah kalau di rumah cerewet. Pokoknya jangan. Oke, Gitu. teman-teman. Kalau berminat dan teman-teman mungkin penasaran, karena ini perlu asesmen ya, Dok ya. Kalau mau, jadi gini, sebenarnya kalau mau ngomongin bakat apapun, teman-teman lihat deh, banyak banget tes online lah, MBTI, DISC, you name it lah, ada ribuan gitu loh. Cuma bahkan ada apa tuh sidik jari segala macam gitu ya, which is mereka punya apa namanya ya, punya advantage, disadvantage sendiri kan. Cuma gini, karena sebagai dokter, saya ini kan orang ilmiah, ya gitu. Jadi perlu ada tes-tes yang secara validasi sahih lah gitu ya. Misalnya gini, ini dilakukan pada berapa orang gitu. Oke. Nah, ini kan ada tes yang dilakukan udah kepada 2 juta orang. Oh, jadi tes ini tuh udah 2 juta? Udah banyak orang dilakukan. Ini soalnya penelitiannya cohort study ini. Apa tadi? Cohort. Jadi cohort itu terukur sampai 15-20 tahun diikutin gitu. Oh, jadi dia nggak buku cuman sekali udah, tapi dia dilihat sampai 15-20 tahun ke depan. Iya, Oke. gitu. Nah, dari hasil studi 2 juta orang ini, yang dilihat 15-20 tahun, apa hasilnya? Nah, jadi artinya apa yang tadinya, kan sebenarnya penelitian ini awalnya adalah bukan penelitian ke masalah bakat. Oke. Jadi penelitiannya itu adalah bagaimana seorang karyawan bisa engage di kantor. Oke. Ternyata yang menarik, dicari tuh orang-orang karyawan yang secara performa bagus. Dicek tuh sama si Donald Clifton kan. Nah ternyata dari 10 orang lah ya, yang engage sama perusahaannya cuma 2. Ternyata sisanya yang biasa aja. Enggak, jadi ternyata berarti dia salah rekrut? Bukan salah rekrut. Jadi 8 itu memang perform. Oke. Cuma dia secara hati nggak engage gitu. Iya. Bukan, jadi gini, makanya teman-teman ya kalau ngomong positif psikologi tadi positif, itu teman-teman harus bedakan suka sama bisa. Suka dan bisa. Itu beda. Menarik. Beda. Jadi misalnya Kang Abu nih gitu, lulus dari Unpar gitu. Jurusan ekonomi misalnya gitu. Emang ekonomi? Ekonomi kan? Iya, misalnya begitu. Ada berapa orang yang lulus waktu itu? Satu angkatan. Aduh, nggak ngitung. Ada 100. Let's say lah. Let's say 100. Kan mereka itu kompeten jadi sarjana ekonomi. Betul. Mereka punya kompetensi untuk bekerja di bidang ekonomi, betul? Oke. Ya. Dan bisa kan? Bisa. Pertanyaan apa semua suka? Enggak. Nah itu. Karena teman saya hampir 80-90% bekerja di luar kegiatan ekonomi. Makanya bedakan suka sama bisa. Ya. Saya kalau tahu bakat dari kecil sulap, saya mau ngambil sekolah sulap sih, Dok. Ya itu kan. Itu. Jadi suka sama bisa beda.
Jadi makanya ciri-cirinya itu pertama harus tahu dulu, lu suka atau bisa. Oke. Nah kebanyakan orang tuh, ya gue bisa sih gitu. Masalah tapi lu suka nggak? Belum tentu. Belum tentu. Oke. Lu fulfill nggak ngelakuin? Tapi kan butuh. Betul. Nah Itu kan nanti sesuai dengan keadaan kali ya. Betul. Jadi artinya apa? Kalau masalah butuh, pengalaman saya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengerjakan sesuatu yang disuka, nanti kebutuhannya datang gitu aja. Ini udahlah. Gak usah takut. Ini tidak terbantahkan sih. Jadi kalau lu suka sesuatu, pasti akan datang nanti. Dan memang kalaupun ada naik turun itu nggak apa-apa. Contoh ini ya, ada penyanyi namanya Gia Indrawari kan, gitu. Teman-teman kalau Gia nonton ya, gitu. Jadi dia itu ratusan lagu dia bikin nggak ada yang naik tuh. Sampai ketemu jiwa yang bersedih langsung gitu. Artinya apa? Try sampai Benar. ketemu gitu. Benar. Asal lu yakin emang lu di situ jiwanya gitu. Dan ini Dok, ini ya kita kaitkan sama relevansi yang sekarang ya. Banyak orang ngeluh bahwa aduh aku tuh bikin video TikTok gitu misalnya. Terus nggak FYP, terus saya nanya udah berapa kali bikin VT, baru 5, ya elah. Percuma. Bikin dulu hampir 200, dari 200 ada pasti yang sesuatu. Kalau bahasanya Panji Pragiwaksono tuh 10.000 jam. 10.000 jam. Konsisten lu baru kelihatan. Bener. Makanya yakin dulu tapi lu nyaman gak di sana. Betul. Jadi pertama kan suka atau bisa. Betul. Nah kedua, kalau ngelakuin aktivitas itu, ciri-ciri bakat nih ya, yang pertama tuh harus suka dulu. Jadi kalau ngelakuin itu asa gampang, gak pakai energi. Loh kalau udah suka emang susah sih ya. Iya, effortless. Effortless. Jadi nomor satu ciri-ciri kamu suka sama aktivitas itu atau enggak, merasa effortless nggak ngelakuin ini. Iya. Jadi begitu ngerasa, ini kok gue effortless ya? Iya. Gitu, nah itu berarti udah ciri-ciri itu. Kok nggak disuruh ngelakuin ya? Nah, nggak disuruh ngelakuin. Iya. Benar. Ya, apalagi disuruh. Iya. Makin happy. Nah, kedua, waktu ngelakuinnya, itu bisa sampai lupa waktu nggak? Sampai misalnya, nah ini teman saya yang dokter nih, contoh nih ya, yang punya toko namanya Sarai Bex nih teman-teman. Nah, jadi gini, dia cerita gini, waktu gue jadi dokter kan, gue itu setiap jam itu di klinik ngeliatin jam. Kapan gue balik. Gitu Dok? Tiap jam. Jadi dia tuh nggak betah? Nggak betah, bukan berarti dia nggak bisa meriksa pasien. Oke. Cuma dia nggak betah. Gitu ya. Tapi dia bilang, waktu gue bikin adonan roti, itu dari subuh tiba-tiba udah maghrib. Dan dia nggak ngelihat jam? Nggak ngelihat. Itu terjadi banget nih kalau lagi podcast. Itu maksud saya. Waktu saya ngerjain podcast, Dok, waktu ngobrol, Iya. beneran Dok? Iya. Itu tahu-tahu udah aja, bener sih. Jadi nggak ada keterpaksaan bahasanya itu, original banget gitu. Ya tapi kalau teman-teman nyuruh saya bikin roti, ya saya stres gitu. Pasti sih. Karena bukan saya gitu. Benar. Jadi itu ya ciri-cirinya tadi harus tahu sukanya, effortlessnya gimana. Kedua, bisa ngelakuinnya tuh dalam jangka waktu panjang nggak sih gitu. Oke. Kalau cuma sebentar sakapeng terus sudah bete, bosan, berarti rasa kepo doang. Oke. Penasaran doang. Nah, ketiga, ciri-cirinya adalah ketika melakukan aktivitas itu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu. Maksudnya jadi versi terbaik gimana Dok? Jadi artinya apa? Kalau di kelas teman Maya gitu, nggak pernah jadi mediocre, selalu di papan atas gitu. Oke. Prestasi? Ada prestasinya. Iya. Atau let's say kalau misalnya bikin roti, orang tuh semua ngomong enak. Iya itu. Gitu ya misalnya. Excellent. Ya contoh Raisa nyanyi excellent. Tapi kalau Raisa suruh main bola, ripuh gitu. Jangan gitu, Dok. Iya. Kasihan Dok. Iya, artinya kan harus sesuai dengan apa pentingnya bakat tuh, jadi tahu bahwa oh iya orang tuh nyariin gue di sini. Oke. Kenapa sih misalnya orang nyariin Abu Marlo? Oh iya soalnya dia mah pendakwa yang Masya Allah Tabarakallah. Pendakwa bukan pendakwa, pembelajar. Tetap dakwah ya teman-teman. Gitu. Karena ya emang dicari karena orang mencari bahasan-bahasa spiritual. Kalau sama saya lebih ke masalah-masalah mental health gitu. Kenapa? Ya kita excellent-nya di situ. Betul. Jadi jangan jauh-jauh. Ciri-ciri apa ya? Tadi orang nyari kamu buat apa biasanya? Benar. Jangan jauh-jauh. Benar. Ya kok sama gua terus sih disuruh itu udah tanda itu teh. Ya. Makanya untuk nyari bakat harus tahu tanda-tanda. Coba deh digali waktu kerja dulu, waktu kecil ya ada apa gitu. Oke. Ya gitu. Kayak tadi saya gitu. Saya waktu stasi di bagian anak stres banget. Nggak nyaman aja Dok? Nggak nyaman. Saya bukan nggak suka anak-anak. Saya tuh nggak nyaman sama anak-anak sakit.
Oh, wah ini menarik ya. Iya. Bukan nggak suka sama anak-anak, tapi kalau ngelihat anak sakit tuh nggak enak. Tega saya. Oh gitu. Kebayang anak epilepsi kejang, saya tuh kan, aduh ngelihat bapak ibunya sedih, buat saya tuh jadi beban gitu. Iya, iya. Ya gitu, besek-besek perut orang buat saya tuh nggak banget gitu. Iya, iya. Ya, waktu di bagian kandungan itu ngelihat orang lahirin tuh kayak, ya Allah, saya telah menyakiti ibu saya gitu. Ibu saya Langsung berdarah refleksi ya. gara-gara saya gitu. Langsung tobat Ya Allah, maaf itu karena bukan jadi enjoy, beda sama kakak ipar saya gitu. Oke. Di kandungan dia malah sacet gitu. Berarti zaman itu makin soleh dong. Oh, Kan makin inget dosa. ya soleh. Ya soleh dalam konteks memahami bahwa ya ini bukan gue banget sih, lebih iya. baik lagi. Ya. Kan soleh itu artinya proper. Oh ya proper ya. Proper. Jadi nggak proper saya, Oke. nggak sesuai. Nah, Oke. jadi gitu ya. Jadi harus suka dulu, effortless dulu. Terus waktunya kerasa jadi nggak kerasa. Terus bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu. Ya Ronaldo main bola, Reza nyanyi, Reza Rahardian jadi aktor, itu namanya excellent. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman harus tahu dulu mendapatkan kepuasan secara psikologis dan finansial nggak gitu. Itu tujuan terakhirnya. Betul. Gitu. Jadi nggak cukup hanya psikologis saja, harus ada finansial dong. Betul. Gitu. Betul. Jadi ciri-cirinya itu aja. Oke. Kalau udah dapet keempat itu, ya itu jadi lebih mudah gitu. Nah, dalam tes-tes tersebut, nah itu tuh nanti ada berbagai macam tema bakat namanya. Tema bakat. Tema bakat. Oke. Ada banyak tuh, ya. Ada yang sifatnya tuh dibagi dua kan, ya. Ada yang tanda petik lah ya, yang sifatnya lebih ekstrovert Extrovert. dan introvert. Oke. Nah, saya sendiri sebenarnya memakai istilah ekstrovert introvert tuh hanya untuk memudahkan aja. Saya pribadi kurang setuju sama istilah itu. Oke. Kenapa? Karena tadi baru dibahas ya bahwa nggak ada orang yang fully 100% ekstrovert dan fully 100% introvert, nggak ada pengalaman saya. Sama kayak feminin maskulin ya. Ya, Nggak betul, ada yang 100% dua-duanya. Iya, Yes. gitu. Kita feminin loh di sini. Ya, gitu. Maskulinnya ada kalau nonton MU doang. Kalau nonton gitu. MU keluar. Ah. Apalagi MU kalah ya. Oh langsung. Ah. Wah itu maskulin Ah. banget. Nah, tapi balik lagi ya gitu, kita bicara nih ya lebih dalam lagi gitu. Ya, dibagi dua tuh nanti. Nah kalau yang introvert itu dibagi dua lagi tuh spesialisasinya tuh, subnya tuh. Yang pertama introvert karena dia senang mikir, ya berpikir. Oke. Berpikir tuh ada dua lagi tuh. Mikirnya banyak ke belakang, Ke depan. banyak ke depan gitu aja. Oke. Gitu. Kalau mikir ke belakang biasanya banyak analisa, Oke. mencari penyebab masalah. Oke. Dia nge-research ini dari mana, ya gitu. Merenung, misalnya kenapa ya surga tuh di mana, neraka di mana, itu bakat-bakat mikir tuh. Oke. Itu bukan sesuatu yang aneh, memang itu mah nature aja. Makanya perlu ada mursyid gitu seperti ini. Nah, Tapi saya nggak pernah mikir sih di mananya. ya udahlah. Nah itu pertama, ada yang mikirnya ke depan. Mikir ke depan tuh, jadi dia tuh apa ya, lebih mencari problem solving, ide-ide original. Makanya ada istilah, ini orang tipe researcher atau tipe engineer. Oke. Ada researcher. Ada engineer. Researcher itu yang ke belakang. Ke belakang. Engineer tuh yang ke depan. Dia mencari penyebab kan. Oke. Misalnya di perusahaan nih, kok jatuh dia, orang researcher cari. Suruh tahu apa penyebabnya, dia ngerti tuh. Oke. Dicari sama dia. Kalau engineer, ya dia nggak butuh mencari. Oke, gimana caranya, solusinya apa sekarang gitu. Oke. Contoh misalnya kita lagi kena macet nih. Orang yang research yang ke belakang mikirnya, ini kenapa macet? Tapi orang engineer, mana jalan alternatif gitu mikirnya. Kayaknya saya yang engineer deh. Nah ya kita kayaknya beda-beda. Iya. Makanya kenapa ada banyak orang yang gini yang, gue tuh ngerti masalahnya apa, tapi gue nggak bisa beresin. Kenapa? Karena memang kemampuannya lebih banyak di researcher. Bukan di engineer. Dan itu nggak bisa disalahin ya dok? Nggak bisa. Nah teman-teman ya, ini juga sangat baik dalam proses memperbaiki relationship. Ya, Kalau betul. kita tahu pasangan kita researcher atau engineer, kita Iya. jadi ngerti. Kita nggak banyak keluh bahwa kamu tuh mikirnya kamu tuh- kenapa terus, karena memang jangan-jangan pasangannya Why? researcher gitu Researcher ya. Istri saya juga gitu. ya. Researcher banget. Kayaknya kita sama deh istrinya. Iya. Bukan sama istrinya, Iya, maksudnya, sifatnya. ya, sifatnya sama. Ya, salah ngomong bahaya. Jadi saya misalnya datang telat nih, ditanya kok telat gitu. Datang cepat kok cepat gitu. Datang tepat waktu kok tepat. Jadi semua ditanyain tuh kenapa dalam hati gue. Ya ternyata apa nih caranya dia begitu. Iya. Mencari tahu. Wah tapi dok, kayaknya ini teori saya. Bukan teori saya sih, pengamatan. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik semakin iya. valid. Valid, iya. Jadi kalau suaminya engineer,
Pasti biasanya- pasangannya, istrinya saya pun begitu. researcher. Saya tuh banyak nyinyir kan. Oh giniin aja. Nah istri saya tuh nggak gitu. Bentar dulu gitu. Bener. Kayaknya mesti dilihat tuh deh. Apalagi kalau lagi belanja ya. Aduh. Waduh lagi diliatin. Kandungannya apa? Waduh. Harganya berapa? Astagfirullah. Udah pengen cepet bayar aja udah gitu ya. Bener. Tapi ya emang begitu. Iya. Nggak salah. Iya. Nah, Anda pertama itu. mengalami juga ya? Oh iya loh, ya tentu saja. Kalau gitu memang semua nasib Bisa jadi kebalik juga. Ah. Istrinya yang engineer, suaminya desainer ada juga yang gitu. Iya, iya. Ada. Iya, Jadi iya. gitu. Ah. Pertama itu kan. Nah, kedua orang yang striving. Jadi orang yang kemampuan utamanya adalah menyelesaikan pekerjaan, Oke. finishing. Oke. Nah, ini tipe operate nih. Jadi dia tuh nggak butuh, kalau di bisnis tuh misalnya, dia jangan disuruh bikin produk. Bungkus produknya aja dia mah. Karena dia jago di packaging. Jago di packaging. Ada tuh, mobil gitu. Jangan suruh dia, mikir konsep mobil mau gimana. Ya. Warnanya apa dia nggak penting. Lu mau gue ngelakuin apa? Nah, itu tipe orang itu ada juga. Oke. Kemampuannya di finishing. Oke. Itu. Makanya slogan orang yang finishing itu apa? Kerja. Kerja aja ya. Iya. Dok, by the way, si klasifikasi ini ada berapa nih? Ada 4 tadi. Jadi mikir. Enggak, yang Kalau kerja. enggak. Nah, Si klasifikasi yang dinilai itu kan yang Hah? pernah saya nilai itu kan Hah? banyak banget. banyak. Ada 34. Ada 34 klasifikasi yang Nanti 34 dibagi 4. oh. Di mikir, Heeh. di pekerjaan. Nah, pekerjaan jelas lah ya. Pokoknya orang yang hobinya finishing aja. Oke. Pokoknya gue mesti ngapain. Nah itu orang kerja tuh. Oke. Ya udah gue mesti ngapain nih gitu. Mana sini gue kerjain gitu. Oke. Dia nggak butuh. Sok lu konsep dulu. Enggak, mana konsep sini gue kerjain. Nah itu orang finishing tuh. Oke, enggak. Itu enggak saya banget sih. Iya itu. Iya. Mendingan orang lain ngerjain. Aha. Makanya saya punya staff gitu. Aha. Ya. Ah. Kenapa? Penting. Ah. Silakan. Oh iya, oke. Oh, dia thank lagi you, baru. nonton. Luar biasa. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Lanjut Pak. Terima kasih. Aduh, thank you. Ya. Sampai dulu Oke. aja silakan. Iya. Jadi gitu. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi striving gitu. Kayak istri saya orang striving begitu. Jadi kalau kerja tuh rapi, teratur, tertata. Jadi kalau saya kan berantakan ya, Iya. kan gitu. Ah, Mau tidur aja kasur mesti rapi gitu. iya. Kalau saya enggak. Nah itu kan, Ah. gitu. Kalau Tapi istri saya gitu banget. ya Pasti yang nomor satu ditanya, udah cuci kaki belum? tadi malam nih saya pulang nih, Ah. lepas sepatu kan. Sepatunya kata saya taruh di rak sepatu kan. Oh muring-muring tuh dia. Tolong dong taruh di rak sepatu. Iya juga sih, aduh maaf gue bilang. Bukan saya nggak mau membantu dia dengan kerapihan. Tapi, Iya. ya Iya. saya memang nggak rapi sih, Iya. maaf. Benar. Gitu. Bukan saya nggak senang kerapihan ya. Iya. Ini hanya contoh ya. Oke lanjut dengan yang ketemu orang nih, yang extrovert. Ah. Ada tipe influence. Ah. Tipe mempengaruhi. Nah, apa ya? Orang nyebutnya influencer. Oke. Sesimpel gini lah. Influencer tuh nggak sukanya lu pasti tahu dia siapa. Maksudnya gimana? Nggak suka-sukanya gimana? Contoh gini, saya bicara deh ya ke Kang Abu nih. Saya kasih satu kata ya, pengacara. Yang ada di kepala siapa? Hotman. Ya udah, itu influencer. Oke. Mau suka nggak suka, lu tahu dia siapa. Oh, mau suka nggak suka? Lu tahu dia siapa. Nyerap. Nyerap. Oke. Karena emang- Pertanyaan lain dong, pertanyaan lain. Ya begitu teman-teman. Banyak pertanyaan misalnya. Kayak misalnya psikiatri, dokter Rama. Bisa jadi gitu. Ada influencer pasti gitu. Oke. Ya kan, atau misalnya ngomong artis perempuan gitu siapa sih? Angelina Jolie. Nah itu kan Ya. berarti Ya. ada yang membuat orang terpengaruh sama dia gitu. Iya. Dengan cara apa? Macam-macam. Iya. Ada memang yang bisa berpengaruh karena memang dia orangnya tegas, Oke. lugas, Oke. orang komander. Jadi orangnya tuh, contoh Pak Ahok, Pak Luhut itu kan ada yang influence-nya, Oke. Commander. komandernya kan. Oke. Jadi penting orang komander bukan masalah galaknya. Kalau Pak Jokowi Kayaknya nggak ada komandernya dia. bukan commander ya? Bukan. Tapi Pak Jokowi kayaknya strivingnya kuat. striving. Karena kerja. Oh, kalau Pak Prabowo Wah, sangat influence. influence. Oh, makanya 4 kali ikutan terus kan. Oh, kita ngomongin orang aja yuk. Iya. Contoh ini Kayaknya hanya- lebih menarik kalau ngomongin hanya orang. ini ya, bukan tebakan lah. Jadi ini hanya analisa bodoh saya. Ah, Kita lihat contoh kalau ngomong presiden nih gitu ya. ah. Kalau ngomong influence, Bung Karno, Pak Harto, Oh, benar. Bung Karno ya. Karno. 10 pemuda. Iya. Ya dia yang membuat proklamasi Iya, kan. kebayang nggak tahun 45 ada presiden pakai baju putih kopenya, narsis banget kan? Iya, iya. Ya tapi perlu beliau. Kenapa? Kalau misalnya Bung Hatta jadi presiden gak ngaruh. Oke.
Karena influence-nya. Iya. Jadi penting orang influencer bukan masalah narsisnya. Dia bisa mempengaruhi orang-orang untuk ngurut. Makanya perlu influencer yang baik. Oke. Makanya dia influencer kayak Kang Abu nih. Kalau ngomong yang ngaco, orang jadi ikut ngaco. Aduh. Karena orang tuh harus Bro, hati-hati. ya ini nih bahaya. Teman-teman, jangan percaya omongan saya, titik. Ah. Ya, hati-hati dengerin saya ngomong ya. Iya. Jangan main percaya, hati-hati. Jadi influencer tuh ada orang yang punya bakat influencer tuh emang kelihatan di kamera, kelihatan orangnya. Gitu. Saya ada 2 bakat lah yang membuat saya bisa mempengaruhi orang gitu ya. Karena skill communication saya mirip-mirip, cuma saya nggak nomor 1 gitu. Iya. Nomor 6 lah saya gitu. Jadi apa? Influencer mempengaruhi. Contoh hanya Geraldine, nah itu pasti kuat tuh ininya. Kenapa harus hanya Geraldine? Karena cantik. Oh, tipe ya? Ya nggak tahu. Karena yang kayak gitu tiba-tiba hanya Geraldine, nah itu gitu. Iya. Ariel Tatum, Raffi Ahmad, Aha. siapa lagi ya? Bahkan kalau walaupun dia sudah meninggal, Ya. orang tetap tahu dia. Contoh Ya. Michael Jackson, Didi Kempot. Didi Kempot. Dok, serius ya, Ma ya? Didi Kempotnya nggak pernah ketemu, nggak kenal juga. Ya. Tapi pas COVID beliau meninggal, ikut sedih sih. Iya gitu. Kenapa ya? Ya karena ada impact kan. Makanya influence itu ada yang ngasih meaning, ada yang meaningless. Oke. Makanya penting jadi influence itu harus ngasih meaning. Kalau meaningless ya lu dianggapnya ya influence yang Nggak penting. Oke. Gitu. Jadi ya itu contoh lah ya, Michael Jackson, Ya. Freddie Mercury, Oh, ya benar. giginya tongos malah ditampilin. Itu influence. Jadi punya pengaruh, orang inget dia. Ya, walaupun misalnya kita pernah punya wapres namanya Pak Budiono gitu, orang nggak banyak inget dia. Iya. Ya memang dia bukan orang influence. Iya, dia emang kerja kali Dia ya. orang kerja mau mikir. Mikir sama bikin sistem. Betul. Dia nggak peduli tampil. Iya, kalau kayak Bung Karno, Bung Hatta gitu. Kalau Bung Hatta ikut tampil, jadi nggak seimbang. Benar. Makanya balance penting itu. Benar. Contoh, itu influence ya. Nah, terakhir ada relating. Jadi orang yang memang punya kemampuan bangun networking. Oke. Dia persuasif tuh orangnya. Oke. Banyak temen. Oke. Nah itu yang bisa intimate sama orang. Seneng kongko-kongko, ngumpul-ngumpul kayak Iya. saya gitu. Dok, by the way ya, Ya. kalau saya jadi tadi pop up nih ya. Hah? Kalau dalam perspektif teologis itu kan suka ada kata-kata muhasabah, Dok. Muhasabah ya. Muhasabah itu kan menghisap diri. Iya. Buat saya sekarang, muhasabah tuh tahu gini loh, Dok. Oh gitu ya. Bener nggak? Saya menghisap diri, oh ternyata saya, jadi bukan banyak dosa, ya oke lah ya, Iya. banyak, tapi oh ternyata passion, ini dari tadi tuh saya jadi ngerasa muhasabah banget Iya, gitu, iya. lebih menyadari kenapa ternyata kalau orang sering lihat atau sering ada terjadi bahwa demam panggung, kalau saya tuh kalau nggak ada panggung demam gitu Ya misalnya. gitu kan itu. Beda-beda. Jadi ngerti gitu, oh ya, Ya gitu. Jadi, emang sudah karakternya gitu tuh. Saya gitu. dan gak salah itu teh kan, Gak salah. ya kan kadang-kadang gini, oh kamu tuh kan ada banci tampil atau tampil banci beda tipis ya, Beda tipis. beda tipis. Iya. Nah, oh kamu mah pengen tampil mulu lah kayak banci tampil, tampil banci sama banci tampil beda. Beda. Gitu. Nah, artinya setelah ngerti ini, kita akan lebih bisa memfilter dan mereduksi opini yang di luar. Betul. Karena kita punya pengenalan diri, benar nggak, Dok? Ya orang yang ngomong gitu karena emang dia nggak punya kebutuhan itu. Oke. Karena kan misalnya Kang Abu banci tampil istilahnya gitu. Risikonya ada nggak? Ada. Dia over tampil, orang jadi bosan juga bisa. Iya. Tapi ya udah itu mah risiko. Makanya mau puasa sih bentar lagi. Nah, nggak puasa-puasa tetap aja katanya mau libur. Tetap aja bikin podcast ini pret gitu lah ya. Kenapa ya nggak bisa orang dia banyak tampil? Aduh, muhasabah ini. Iya, selibur-liburnya tetap aja pengen tampil gitu. Aduh, gimana ya? Waktu kemarin hiatus posternya tetap aja ngedakwah istilahnya kan gitu. Aduh, bener sih, Ya Dok. kenapa? Ya emang kebutuhannya dia tuh harus memberikan impact. Duh, teman-teman jangan bosan ya, itu memang ternyata karakter saya ya. Iya sih. gitu. Jadi saya pun banci tampil tanda petik bukan dalam kamera tapi ya di praktek saya. Iya. Jadi kalau mau ngomong sejadwalnya sebenarnya jadwal saya sama kamu mirip-mirip, bedanya kalau Oban di live-in. Nah, Kalau saya emang kenapa nggak enak lah ada pasien, masa saya bongkar semuanya kan gitu. iya. Itu aja teman-teman. Nah itu jadi relating itu kemampuan untuk membangun networking itu penting. Temannya banyak, pergaulannya luas, orangnya tuh peka. Nah itu kan untuk relasi, Tuh. untuk punya teman. Tuh. Nah saya itu dalam tesnya itu mirip sama Kang Abu. Jadi banyak kuat di yang kerjanya nggak ada tuh hitam-hitam tuh. Nggak ada saya. Iya, Nggak seneng kerja saya. Nggak seneng. Jadi dominan di mikir sama relating, influence-nya ada gitu. Benar. Tapi bukan yang kayak Hotman Paris lah istilahnya gitu. Benar. Kalau beliau kan itu mah sangat nginfluence ngerti ya. Dulu waktu saya zaman kerja, Dok, pernah kerja di beberapa perusahaan gitu, ribut wae sama bosnya. Iya. Karena nggak mau diatur. Ya itu. Dan saya menyadari bahwa saya emang nggak suka kerja Nggak bisa. Jadi kalau orang-orang kayak Kang Abu saya,
itu kerja di corporate yang emang harus ikut SOP aturan, Wow. repot. Thank you sih. Karena saya pernah ngalamin jadi PNS gitu aja. Iya. Di pegawai negeri mah bukannya saya happy, malah gue mesti ngikutin, harus ngabsen, Iya, pakai iya. baju, Nggak gitu ya? seragam. Itu nggak gua banget, tapi memang ada orang yang seneng Begitu. kayak gitu. Wah dok, nuhun pisan. Gak usah dipaksain teman-teman. Ini menarik ya teman-teman. Sesaat kita mulai mengerti ini, kayaknya Iya. nyinyir, judgement, Iya. kita jadi lebih ngerti bahwa emang dia begitu. Jadi lebih toleran aja teman-teman. Toleran. That's it. Jadi sebenarnya pengalaman saya kalau udah ikut tes ini, itu kita jadi, oh si ini emang gini orangnya, ya udahlah tipenya begini, udah. Jadi kita lebih begitu kenal diri, kita ngeliat orang jadi, oh ya kita kan beda, Oke. nggak sama. Nah Oke. jadi penting kenal bakat gitu. Begitu 4 bakat ini kita tahu apa ininya, sintesanya, Ternyata lo kerja, Mikir. mikir, kerja, influence sama relasi. mikir, kerja, influence, relasi. Relasi, Dan gitu. ini semua orang tuh ada yang kuat salah satu. Ada. Yang semuanya kuat nggak ada. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pokoknya salah satu kuat aja ya. Kuat. Oke, sisanya mungkin dikit-dikit lah ya. Betul. Oke. Jadi saya juga kemampuan yang paling banyak ininya tuh di relasi kalau saya. Oke. Kalau Jadi- saya di mana ya lupa Di mirip sama saya, tinggi-tinggi sama relasi lah. Oke. Mirip-mirip mikir sama relasi gitu. Influence-nya ada dari communication sama self assurance gitu ada. Jadi akan ada orang yang lebih berpengaruh dari pengaruh. Kenapa ya? Memang dia adalah pasti contoh-contoh. Siap gitu kan. Nah, Ya. itu kan lebih kelihatan gitu. Ya. Ngerti nggak? Iya, Nah, jadi teman-teman gak usah takut dengan saya kok introvert, nggak gitu. Jadi memang ada ininya kok, Oke. ada karakteristiknya gitu. Ada rootsnya ya. Betul, begitu kita bisa mensintesa ini dan menjadi aktivitas produktif yang sesuai dengan ini, dan itu butuh berlatih ya teman-teman. Gak bisa lu ikut tes terus tahu jadi mau apa, nggak gitu juga. Tetap harus ada percobaannya segala macam. Simpelnya saya tuh cuma kayak ngasih tutorial. Yes. Nah, mau dilaksanakan tutorialnya atau enggak itu ada momentum ya silakan. Oke. Nah begitu kita bisa mensintesa itu dan bisa melakukan aktivitas produktif dan bisa merasakan fulfillment, bisa memberikan bakat kita untuk dimanfaatkan buat orang. Nah itu yang namanya paripurna tuh di situ. Mantap dong. Gitu. Jadi pentingnya bakat gitu. Jadi kamu jadi tahu. Contoh misalnya, oh ya bakat gue main bola. Ya, di mana dulu nih main bolanya? Lu jadi pelatih. Contoh Jose Mourinho. Ya, teman Jose Mourinho itu jadi pemain gak bagus. Nggak bagus. Tapi jadi pelatih, Oke. oke. Kalau Ruben Amorim? Sama, biasa aja kan waktu main kan. Nah, Tapi sekarang ya Ripoge sih kalah mulu. Enggak, tapi di Sporting dia juara. Mending juara. Butuh waktu ya, sabar. kita nggak usah ngomongin itu ya. Daripada dibully? Nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa ya. Tetap go MU. Nah, tapi poinnya apa teman-teman? Kang Abu pun begitu. Menyadari dia punya bakat komunikasi, misalnya gitu. Ada baca tampil. Tapi kan faktanya ternyata sulap itu hanya jadi batu loncatan. Ya. Jadi kalau teman-teman kok kayaknya saya pindah ke sini, mungkin itu batu loncatan, jadi makin tahu. Jadi makin banyak eksplorasi, makin tahu tuh, gue nih orang mikir, orang kerja, orang yang seneng influence, atau emang seneng relasi. Nah, tinggal dipakainya di mana? Oke. Itu, karena kalau begitu kita paham itu, teman-teman, udah tuh, kita tenang. Kalau bahasanya Kang Abu kan, begitu kita kenal diri, kita kenal Tuhan kan. Yes. Nah itu sebenarnya jalan ke sana juga nanti. Ujungnya ya. Ujungnya ke sana. Walaupun ini tuh cuma kayak masih superficial, masih luar. Oke. Nah untuk masuk ke dalam sana, oh ya butuh diskusi lagi gitu. Kayak Cohen misalnya gitu, itu kan pasti orang mikir. Mikir. Kalau nggak mikir dia stres. Iya, Ah. gitu. Ya gitulah teman-teman. Kebayang nggak teman-teman? Oke. Oke, begitu. Dok, hatur nuhun pisan. Apa itu? Ya Wah, biasalah. TikTok Tuh. nih emang. TikTok memang ya. Ya udah. Why? TikTok. Why? Tik. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gitu teman-teman, jangan Oke. malu untuk berani Exploring. bereksplorasi. Jangan takut mencoba, jangan takut salah gitu deh. Oke. Pengalaman Jangan takut mencoba, jangan takut salah. Dan jangan takut untuk bertanya ke sekitar, karena kadang-kadang gini ya Bu, Ah, kita ngerasa nggak baik, tapi buat orang lain lu keren di situ gitu nih, benar. Nggak pede. nggak pede. Padahal keren di situ. Padahal buat orang, wah lu tuh di situ gitu, cocok. Kayak kita di kuliah atau sekolah misalnya gini, satu lagi nih gitu ya, kan kita udah tahu tuh, yang jadi MC siapa yang cocoknya udah tahu kita. Jadi Udah langsung tahu sih ya MC. Oh, Si ini ini Danus, gitu ya. Ini bikin poster. Kenapa? Bener. Karena udah tahu kemampuan Bener, teman-teman bener, tuh dong. di mana, udah Itu tahu. mah nature-nya. Nature. Bener. Orang emang selalu ditampilkan sih. Nah, ya itu. Dari dulu. Iya. Oh iya ya. Iya. Oke sih. Ya saya juga gitu kalau di sekolah dulu. Kalau misalnya guru nggak ada nih,
saya tuh suruh ke depan niruin guru saya, untuk menghibur di situ. Oke. Lucu itu. Jadi waktu saya SMP tuh guru gua masuk nih, guru matematik nih. Nah, Kang lu maju katanya. Kenapa? Tiruin si bapak katanya. Nah, gue tuh pura-pura ngajar di depan. Wah, orang-orang ketawa tuh seneng gue tuh gitu. Oke. Emang udah ada gitu ya? Emang ada gitu. Ya. Jadi sesama banci tampil nggak boleh saling menyusul, ya, mendahului. berkolaborasi, bukan berkompetisi, ingat teman-teman ya. Oke, Dok, nuhun pisan. Thank you. Teman-teman, info lengkap mencari bakat bersama Dokter Rama nanti ada di deskripsi. Teman-teman cek aja di situ. Dan teman-teman akan banyak di situ mendapatkan info gitu. Siapa tahu ini sangat bermanfaat untuk mengenal bakat kita. Jadi sekali lagi sangat penting banget untuk mengenal bakat, karena begitu kamu mengenal bakatmu, kamu mengenal dirimu, dan di situ kita akan mulai bisa merubah kehidupan kepada value yang lebih baik. Yes. Atur nuhun Pak Dokter. Thank you. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai go MU. Go MU terus semua. Jangan lupa di deskripsi nanti ada mencari bakat bersama Dokter Rama. Yes. Thank you. Nuhun. Bye semua. Assalamualaikum.